tentunya kes yang terjadi seperti yang didiskusikan oleh Lauti, adanya KPU menetapkan anggota PPK yang KPU mantan caleg. Kami juga akan mencermati keputusan kami sebelum kami putuskan yang bersangkutan. Dan kemarin kalau saya tidak salah ada salah satu media di Sulawesi Selatan telah memuat hasil penelusuran Bawaslu berkaitan dengan informasi awal yang mereka terima dari masyarakat. Sebenarnya kami juga kalau keputusan kami menetapkan pada hari kemarin menurut teman-teman di luar KPU telah melanggar daripada ketentuan, sebenarnya bisa di-challenge Bawaslu. Tapi challenge ini melalui pemberitaan dan alhamdulillah Bawaslu juga tanggap itu, kemudian merespon daripada isu publik, sehingga beliau kemudian teman-teman Bawaslu melakukan penelusuran. Mereka juga sempat melakukan klarifikasi di KPU, dan kami juga secara kelembagaan telah melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Tapi sebelum pada masuk pada titik itu, saya coba untuk merunut berkaitan dengan kasus di Laut itu, Saudara Musa. Saya sebut Saudara Musa. Musa memang benar dia adalah mantan caleg 2019 dari Partai PKS. Nah, tetapi kami ini telah melaksanakan proses perkabatan pokok tidak keluar daripada ketentuan yang ada. Yang pertama, bahwa Musa ini dari verifikasi administrasi menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik yang bersangkutan karena dia mantan caleg 2019, dan suratnya ada di KPU tertanggal mundurnya di tanggal 19 April kalau tidak salah 2019. Nah, kami mencoba memverifikasi berkas yang bersangkutan. Saudara Musa ini kalau dalam ketentuan untuk menjadi persyarat menjadi calon PPK ini tidak berafiliasi ke partai politik, minimal mundur program 5 tahun. Nah, setelah kita cek, saudara menyerahkan pengunduran diri, termasuk juga telah kami cek di aplikasi bahwa yang bersangkutan ini tidak tetap sebagai pengurus partai politik lagi, sehingga kemudian bersangkutan kami tetapkan pada masa verifikasi administrasi, sehingga lanjut juga pada proses tahapan lainnya. Dan tentunya pada waktu itu KPU juga membuka ruang kepada masyarakat untuk memberikan informasi, menyampaikan informasi kepada KPU. Manakala dalam proses kemarin ini ada oknum-oknum atau calon-calon PPK ini yang diduga bertentangan dengan aspek persyaratan untuk mendaftar. Tetapi di masa tanggapan masyarakat kemarin itu tidak ada masuk ataupun tanggapan masyarakat yang disampaikan terhadap rekan jejak para calon PPK ini. Dan di masa juga di tahapan wawancara kami sudah mengklarifikasi yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa sudah mundur dari partai politik. Ya tentunya kalau kita lihat semua dan kemudian kita hitung dalam proses pendaftaran kemarin, yang bersangkutan sudah melewati kita dari apa yang menjadi persyarat menjadi calon PPK. Dan tentunya saya mengalami diskusi dengan rekan KNP kemarin, katanya caleg itu kalau sudah didaftar sebagai daftar calon tetap tidak boleh mundur. Nah, ini diakali katanya. Saya hanya mencoba memberikan satu informasi supaya kita clear semua bahwa di dalam ketentuan tidak ada kewajiban atau larangan kepada calon peserta pemilu ketika sudah didaftarkan atau ditetapkan KPU menjadi DCT atau calon tetap untuk dilarang mundur. Tidak ada dalam ketentuan seperti itu. Yang dilarang di masa daftar calon tetap itu, partai politik tidak boleh melakukan penggantian lagi. Kalau mundur itu hak yang bersangkutan, itu akan merugikan oleh partai itu sendiri. Apa bedanya kemarin di NTT ada caleg sudah terpilih kemudian mengundurkan diri, sehingga pada tanggal 19 April karena pemilunya kemarin di 2019 tanggal 17, setelah pemilu saudara ini langsung mengundurkan diri dan suratnya ada ditandatangani oleh DPP Sulawesi Selatan, sehingga kami anggap clear berkaitan penetapan Musa. Termasuk juga berkaitan dengan P3K, ini perlu kami klarifikasi lebih awal supaya kita ini clear pemahaman masing-masing terhadap apa yang menjadi keputusan KPU. Berkaitan P3K, tidak ada satupun yang diatur berdasarkan ketentuan bahwa PPK atau PPS itu tidak boleh menjadi PPK atau penyelenggara karena dia adalah P3K. Justru karena ada beberapa kasus yang kemudian diadukan oleh para pihak kepada DKPP, karena KPU mencoba mengakomodir ASN maupun P3K, kemudian diadukan, walaupun putusannya kemudian berhabilitasi daripada teman-teman KPU di daerah lain, sehingga merespon itu KPU RI itu mengeluarkan surat pada prinsipnya bahwa PNS yang di dalamnya juga P3K itu tidak ada larangan dari KPU dan dikembalikan sebenarnya pengaturannya kepada instansi di mana yang bersangkutan benar, sehingga kami tidak respon berkaitan dengan apa yang menjadi diskusi kemarin. Lebih kami kembalikan kepada personality masing-masing, apakah ketika ada larangan yang bersangkutan silakan yang bersangkutan menyampaikan pengunduran diri, dan kami telah menerima kemarin 3 pengunduran diri anggota PPK yang telah dipantik. Salah satunya itu adalah di Anggono,
kemudian Andalas Barat, dan itu masing-masingnya adalah P3K. Ketika mereka sudah menyampaikan surat pengunduran dirinya, ya tentunya kalau orang sudah mau mundur, nggak mungkin kita tahan, pasti kita proses. Dan alhamdulillah telah kami proses pemanggilan bersangkutan untuk klarifikasi, termasuk calon pegawainya telah kita klarifikasi, dan telah kami lantik kemarin 3 orang. Masih minus juga di salah satu kecamatan ini, tapi kan tidak mungkin kami memaksa yang bersangkutan untuk mundur diri. Ketika yang bersangkutan tidak menyampaikan surat pengunduran diri ke KPU, maka KPU tidak boleh menyanyinya yang bersangkutan, karena memang dari aspek aturan tidak ada pelarangan berkaitan itu. Sehingga kami masih menunggu, kalau memang yang bersangkutan ini masih dilakukan pelarangan atau masih dilarang oleh instansi yang bersangkutan, maka silakan yang bersangkutan menyampaikan surat pengunduran diri ke KPU, dan kami pasti proses persoalan. Termasuk juga isu yang terjadi di Buke itu kami tidak mau juga menetapkan, kami juga paham bahwa tidak boleh ini sama penyelenggara ikat perkawinan. Samsudin ini pertanggal 17, 1 hari setelah pelantikan yang bersangkutan menyampaikan pengunduran diri, sehingga secara administrasi yang bersangkutan ini tidak memenuhi syarat lagi menjadi PPK, sehingga kami menetapkan mungkin istrinya atau PPS dan kita telah lantik, sehingga clear tidak ada hubungan secara administrasi bahwa yang bersangkutan ini punya ikatan suami istri di kelembagaan KPU. Itu mungkin saya bisa klarifikasi berkaitan apa yang menjadi diskusi di ruang publik. Selanjutnya bahwa saya ini bercerita berkaitan dengan apa yang sementara dikerjakan KPU sekarang. Dan tentunya ini menjadi kewajiban KPU menyampaikan informasi ke publik berkaitan dengan apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan di KPU. Kita di masa ini masih di tahapan persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Ya tentunya bahwa ada beberapa sub-tahapan yang telah kami laksanakan kemarin. Hari ini pertama bahwa telah kami selesaikan program badan ad hoc dan PPK dan TPS di seluruh wilayah Sulawesi Selatan sudah ada semua, dan sementara menjalankan tugas daripada kami menjadi tanggung jawab mereka.